Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sejarah Sosial Hukum Islam di Masa Stagnasi dan di Masa Abad Modern. Kelompok kami terdiri dari Sinta Ayu Ardiana, Sofi Nadia Ulhaq, dan Uyunun Nadira Rahma Yulianti. Yang pertama mengenai latar belakang. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Quran dan hadis dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat. Sejarah sosial hukum Islam dalam makna di atas tidak berlebihan jika disebut sebagai kelanjutan dari tarikh tasyrik. Pendekatan pada tarikh tasyrik yang cenderung teologis, normatif, deduktif digeser menjadi pendekatan yang empirik induktif. Sejarah hukum Islam dalam era tarikh tasyrik yang cenderung berporos pada nabi, sahabat, dan fuqaha telah bergeser dengan memperhatikan respon sosial, struktur sosial, dan dinamika yang mengitarinya. Tentu saja, apa yang disebut poros di atas tidak lagi berdiri sendiri, hanya saja faktor yang melingkupinya diberi ruang untuk dieksplorasi guna mendapatkan gambaran yang lebih total dan utuh. Hadis Nabi tidak lagi dibaca sebagai teks normatif, melainkan sebagai sebuah respon terhadap peristiwa yang melatarinya, bahkan sampai bagaimana dampak teks tersebut di dalam kehidupan umat Islam di masa itu. Pada pembahasan ini terdapat 3 materi pembahasan. Yang pertama, bagaimana sejarah hukum Islam pada masa stagnasi. Yang kedua, bagaimana sejarah hukum Islam pada masa modern. Dan yang terakhir, bagaimana tantangan hukum Islam di abad modern. Nah, yang pertama adalah pembahasan bagaimana sejarah hukum Islam pada masa stagnasi. Perkembangan hukum Islam pernah mengalami stagnasi perkembangannya yang diakibatkan oleh suatu paham bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Pada masa ini, umat Islam hanya mengandalkan hukum Islam dari hasil pemikiran para mujtahid zaman dahulu, yang jauh berbeda dengan kondisi sosial dan geografisnya dengan zaman sekarang. Terdapat 2 tahap pada masa stagnasi tersebut. Yang pertama, masa kelesuan tersebut dimulai sejak pertengahan abad ke-4 sampai dengan pertengahan abad ke-7, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir dari Daulat Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Tahap kedua pada periode kebekuan dan keterbelakangan Islam yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Seringkali dalam fikih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka, dan kemauannya berhenti sampai di situ tanpa menyaring dan menyimpulkannya. Berbagai faktor politik, mental, sosial, dan sebagainya telah memengaruhi kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam pada masa itu. Di antaranya adalah, yang pertama, pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil yang seringkali disibukkan oleh kegiatan perang satu sama lain. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir pula. Yang ketiga, pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya.
Hal ini memicu umat Islam semakin malas mencari alternatif pemecahan hukum. Keempat, munculnya orang-orang yang sebenarnya tidak layak berijtihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Yang kelima, bersamaan dengan kebekuan pemikiran hukum terjadi, pintu ijtihad telah ditutup. Akibatnya, banyak terjadi simpang siur pendapat dikarenakan orang awam juga mengeluarkan fatwa untuk kepentingan tertentu dan mempermainkan nas-nas, syariat, dan kepentingan orang banyak. Lalu, bagaimanakah sejarah sosial hukum Islam pada masa modern? Periode modern merupakan zaman kebangkitan Islam. Periode ini dikenalkan dengan zaman pembaharuan. Setelah beberapa abad lamanya, akhirnya pemikiran Islam bangkit kembali. Pada pertengahan abad ke-18 Masehi, timbullah reformasi dan umat Islam melepaskan diri dari taklid. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang dianggap menjadi penyebab kemunduran hukum Islam selama ini. Setelah mulai mengetahui dan merasakan adanya kemunduran-kemunduran, muncullah berbagai gerakan baru, di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan agar pintu ijtihad kembali dibuka. Gerakan ini muncul di berbagai negeri Islam, seperti yang pertama dalam lapangan politik. Khususnya di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani muncul sebagai salah satu pionirnya. Ia menjadikan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 11 sebagai penggerak bagi umat Islam untuk bangkit dari kemunduran yang selama ini mendera. Bahkan, seruan pembaharuan tersebut menyeluruh bagi kaum muslimin. Yang kedua, Muhammad Abduh atau murid Jamaluddin Al-Afghani. Ia memiliki usaha keras dalam meratakan seruan gurunya itu, yaitu mengikuti ulama-ulama salaf, kembali pada sumber-sumber pokok dan istinbat atau pengambilan alasan hukum, dan menjauhkan kebekuan serta kebiasaan taklid. Pikiran-pikiran Muhammad Abduh kemudian diikuti oleh Muhammad Rashid Ridha. Dengan ini, pemikiran Abduh dan Muhammad Rashid memengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh di antaranya adalah membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan yang bukan berasal dari tuntunan Islam. Lalu, mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di tingkat perguruan tinggi. Pembahasan yang ketiga yakni tantangan hukum Islam di abad modern. Pertama, tantangan internal meliputi 1. Hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat. Hal ini dikarenakan masuknya Islam di suatu daerah mengakibatkan terjadinya interaksi sosial dengan masyarakat setempat yang telah memiliki akar adat dan budaya yang begitu kuat. Proses interaksi yang berlangsung begitu lama sehingga dalam masyarakat terkadang sulit dibedakan mana hukum Islam yang murni, mana hukum adat setempat, dan mana hukum yang sudah bercampur dengan hukum adat setempat, karena mereka menganggap adat merupakan salah satu metode pengambilan hukum, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam. Yang kedua, hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Yang ketiga, belum munculnya kadar mujtahid yang serius. Belum munculnya kadar mujtahid yang serius sebagai bukti masih adanya rasa enggan untuk berijtihad di kalangan mujtahid, karena hampir semua persoalan fiqh yang muncul sudah dibahas oleh ulama-ulama fikih yang terdahulu melalui buku-buku fiqh yang diterbitkan. Di samping itu, calon ulama dan ulama-ulama Islam lebih banyak tertarik pada wilayah politik praktis, apalagi disinyalir wilayah ini cukup menjanjikan dalam hal profit, sedangkan wilayah fiqh masih dianggap kering dan lemah dari sisi profit.
Yang keempat, belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya publikasi dengan baik dari lembaga ini tentang eksistensi dan peranannya dalam menegakkan hukum Islam secara formal, sehingga umat Islam lebih banyak memilih untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, bahasa hukum Islam yakni kuno. Penggunaan bahasa hukum Islam terkesan masih kuno karena istilah-istilah hukum umumnya sudah dimonopoli oleh hukum Barat, sehingga istilah-istilah hukum Islam menjadi tersisihkan. Selanjutnya, tantangan eksternal. Ada dua real eksternal yang dihadapi hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya hingga saat ini. Yang pertama, pandangan negatif dari sebagian orientasi tentang eksistensi hukum Islam, dan yang kedua, munculnya berbagai masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum yang cepat dan tepat. Ada sejumlah orientasi yang mengkritisi hukum Islam karena ketakutannya. Di antara orientasi yang memberikan kritikan itu adalah yang pertama, Qir. Menurut Qir, hukum Islam bersifat idealistis dan terhindar dari positisme. Ia menyatakan kepentingan bangkit kembali orang-orang Islam modern dalam teori klasik tentang khalifah dan usaha untuk menemukan di dalamnya dasar-dasar bagi lembaga-lembaga demokrasi progresif, kedaulatan yang bersifat umum, dan lain-lain, tidak hanya dirangsang oleh pertemuan politik Timur dan Barat beberapa abad yang lalu, tetapi juga didorong oleh publikasi orientalis. Kelihatannya ia menemukan kekeliruan pada semangat para ahli hukum yang idealis, di mana perhatian utama mereka dalam menafsirkan hukum Islam adalah untuk mempertahankan bentuk ideal, menghindari metode-metode yang mengubah kehendak nilai-nilai yang diwahyukan. Kedua, menurut John Samson, dalam bukunya A Countering Islamic Law, sebagaimana dikutip oleh Rivyal Ka'bah, ia mengatakan bahwa permasalahan sekarang bagi peneliti Islam tidak hanya mengkaji ulang kajian Barat terhadap Islam, tetapi juga mengkaji Barat itu sendiri yang telah mendominasi peradaban dunia dan melahirkan berbagai masalah di dunia Islam. Pandangan orientalis di atas berangkat dari pendekatan yang keliru terhadap hukum Islam. Mereka tidak memahami bahwa Al-Quran sebagai sumber rujukan utama telah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat dengan jelas menyangkut keharusan tegaknya supremasi hukum di muka bumi ini, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Tantangan hukum Islam eksternal yang lain adalah munculnya berbagai macam persoalan-persoalan baru di abad modern ini sebagai konsekuensi dari perkembangan peradaban manusia yang menuntut jawaban dan ketetapan hukum dengan segera. Misalnya, munculnya fenomena cybersex yang kini sedang melanda dunia, praktik cloning atau masalah beredarnya pil penghancur janin atau aborsi merek RU 486 yang baru-baru ini disahkan pemakaiannya oleh pemerintah Amerika Serikat yang katanya telah melalui perdebatan selama 12 tahun. Pemakaian pil aborsi tersebut akan memudahkan proses aborsi tanpa harus ditangani oleh dokter dan dukun. Selanjutnya, kesimpulan. Perkembangan hukum Islam pernah mengalami stagnasi yang diakibatkan oleh suatu paham bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Pada masa ini, umat Islam hanya mengandalkan hukum Islam dari hasil pemikiran mujtahid zaman dahulu yang jauh berbeda dengan kondisi sosial dan geografisnya dengan zaman sekarang. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam kitab-kitab fikih merupakan hal yang sakral dan tidak seorang pun yang berkompeten mengubahnya. Pada periode modern merupakan zaman kebangkitan Islam. Pada periode ini dikenal dengan zaman perubahan. Lahirnya ide pembaharuan Islam dimulai dengan mulai sadarnya umat Islam akan tidur panjang dan impian indahnya, kemudian terbangun dan membenahi diri serta bangkit kembali menjadi satu kekuatan yang setidaknya setara dengan kekuatan Barat.
Dan tantangan hukum Islam di abad modern terjadi karena faktor internal dan eksternal. Tantangan internal seperti hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk Islam, belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum, dan bahasa Islam yang kuno. Sedangkan faktor eksternalnya seperti pandangan negatif dari sebagian orientasi tentang eksistensi hukum Islam dan munculnya berbagai masalah-masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum yang cepat dan tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.